Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham batubara ya, khususnya PTBA, Adaro dan lain-lain. Di perdagangan hari ini ya, hampir saham batubara semuanya menguat ya teman-teman. Ini Adaro menguat, terus bahkan Antam juga menguat ya. BCA juga menguat, Indi ini enggak, masih merah. ITMG menguat, Medco yang minyak menguat ya, PTBA ini yang banyak ya, cukup banyak. Nanti kita bahas ini. UNTR masih turun ya, UNTR. Oh, sempat menguat kemudian turun ya, kena profit taking ya, UNTR. Nah, di video kali ini coba akan kita cermati ya, terkhususnya untuk PTBA dan Adaro ya teman-teman. Karena PTBA dan Adaro ini biasanya saham ini berdekatan ya harganya, tapi ini sudah begitu jauh ya. Karena Adaro sudah bagi dividen, tapi PTBA kan belum. Nah, PTBA ini isunya akan ada RUPS tanggal, kalau nggak salah berapa coba, tanggal 15 kalau nggak salah. Tanggal berapa nih? Tanggal 15 Juni ya, RUPS. Kalau misalnya nanti dividennya jumlahnya sama ya, apa mungkin lebih besar dari ini ya. Kira-kira bagaimana? Kalau misalnya sejumlah ini aja 688 itu dibagi 3090 itu berapa ini? 688 dibagi 3090, ini 22% ya. Kalau dividennya sebesar ini ya, tapi kalau kita lihat ini kan seharusnya lebih besar, karena labanya pun juga lebih besar ya. Kalau tahun 2021 kan labanya cuma 687, ini dibagi semua. Kalau yang 2020 ini 1000 ya, paling enggak 700-an lah mungkin ya, tapi belum tentu juga karena kita nggak tahu nanti di RUPS itu akan dibahas apa ya. Nah, ini kalau kita lihat PTBA ini sempat turun teman-teman, dia 2960 sampai 2930, habis itu naik ya, naik terus. Session pertama ditutup di 3020-an, kemudian session kedua langsung diangkat sampai 3120 ya. Memang sepertinya saham PTBA mulai bangkit ya teman-teman. Nanti kita lihat ya secara teknikal ya. Karena kalau sisi dividennya cukup besar, nanti pasti sentimennya bagus. Padahal harga batu bara itu sebenarnya belum begitu naik ya teman-teman. Harga batu bara, kalau kita cek harga batu bara, coba harga batu bara catkulnya bisa nggak coba. Oh, ini masih Jumat ya, 137 ya, 29 Mei. Nanti 137 ya, hampir sama lah dengan kemarin ya. Jadi nggak ada kenaikan signifikan. Jadi memang ini murni teknikal ya, karena memang sudah murah, terus kemudian diborong oleh investor yang menganggap ini sudah cukup murah ya. Karena mengingat sebentar lagi akan bagi dividen. Kalau dalam satu minggu ini masih turun teman-teman, dari 3150 ya masih turun, 1 bulan masih turun, 3 bulan juga masih turun, 6 bulan juga, 1 tahun bahkan ini masih turun, 3 tahun masih naik ya, 5 tahun hampir sama ya. Tapi ini PTBA ini kan dividennya cukup besar ya. Nih selalu ada nih dividennya dari tahun lama. Kalau kita lihat teknikalnya coba,
PTBA secara cat. Nah, ini kelihatan ya, hijau, ini udah hijau ini. Tapi teman-teman tetap harus waspada ya, kalau misalnya nanti besok pas pembukaan harga batubara ternyata rontok lagi, ya ini bisa koreksi lagi ya. Jadi memang harga saham PTBA ini kan sangat terpengaruh dengan harga batubara ya. Kalau kita lihat newsnya ini hampir sama. Daily-nya kita lihat kemarin hijau sedikit, habis ini hijau banyak ya, 4%, ini sudah hampir 5%. Ada kemungkinan untuk koreksi ya biasanya ya. Nah, teknikalnya udah bagus nih teman-teman, udah tembus MA5, targetnya di MA10 ya, 3100-an. Tapi MA100, MA200 masih jauh. Stokastiknya buy, MACD sell. Foreign kita lihat, foreign masuk 100.000 ya ini PTBA. Kalau kita lihat secara MACD, coba apakah sudah bagus MACD-nya? Mulai naik MACD-nya. Ini juga mulai ada potensi untuk naik ya. Jadi untuk transaksi besok hari kita lihat ya pembukaannya ya. Kalau misalnya di bawah turun dulu, teman-teman bisa tunggu di sekitar 3060 ya. 3060. Kalau di bawah turun lagi di 3000. Tapi secara chart ini sudah lumayan bagus ya, teman-teman bisa mulai masuk. Ini hampir sama dengan Adaro, tapi isunya masih bagus PTBA ya. Adaro ini isunya tinggal buyback ya. Jadi mungkin sudah targetnya maker itu sudah masuk ya targetnya, sehingga ini Adaro mulai ada pantulan ya. Tadi harga terendah di 2060. Kemudian mantul sampai 2150 ya, kemudian turun ya di 2110. Secara teknikal coba kita lihat masih belum tembus MA5 ya, masih potensi turun ke bawah masih besar. Foreign udah masuk 500.000 lot nih. Ini tanda-tanda udah mulai positif ya. Jadi kalau teman-teman mau nyicil beli Adaro ini sudah boleh nih teman-teman. Daily kita lihat, merah hijau gitu kan. Ini masih ada potensi naik ya Adaro ini. Kalau kita lihat secara Bollingernya, coba kita lihat. Bollingernya masih jauh ya, masih sell. MACD-nya mulai ada perlawanan, tapi masih negatifnya masih jauh. Osilator ya, osilator mulai ada kenaikan sedikit ya. Jadi targetnya ini kalau Adaro ini mungkin bisa sampai 2200-an mungkin ya kalau naik ya. Tapi kalau turun nanti teman-teman tunggu di harga sekitar 2080 ya, 2080 2070 ya, sekitar itu. Kalau dibawa turun lagi tunggu dulu ya, tunggu dulu pantulan. Jadi ketika saham itu naik padahal sentimen globalnya harga komoditasnya biasa saja, berarti mungkin ini masih secara teknikal ya teman-teman. Jadi untuk tes pasar ya, teman-teman bisa mulai masuk dulu sebagian, nanti kalau masih dibawa turun lagi nanti bisa masuk lagi. Tentu saja ini karena pengaruh indeks global juga ya, jadi banyak yang positif ya, misalnya dari Dow Jones juga positif. Mana coba kita lihat indeks ini ya, dolar negatif, Nikkei positif, Hang Seng, Shanghai. Yang negatif malah, kita indeksnya itu ternyata malah ini ya, negatif ya. Jadi ditutup negatif, tetapi
saham-saham komoditasnya naik ya. Kita lihat movernya apa. Last date 29 Mei. Oh, ini yang kemarin movernya. Jadi yang saham-saham komoditas naik, tapi saham-saham yang turun banyak ini. Coba kita. Gainer yang turun, coba losernya Petro, CPFA, nikel juga turun ya, Cepin, Laju, BMTR, BSDE turun ya. Jadi itu ya. Jadi ini murni teknikal ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap sabar dulu ya. Siapa tahu nanti ini mau dibawa turun lagi ya. Tapi boleh mulai masuk cicil beli ya. Oke, itu dulu untuk review sore ini tanggal 30 Mei ya, hari Selasa tanggal 30 Mei. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.